واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين، ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita awali pembahasan atau kajian tafsir kita dengan ucapan alhamdulillah. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah berada di bulan Rajab. Tidak beberapa bulan lagi setelah Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Jadi tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka untuk itu Rasulullah SAW beliau sebelum memasuki Ramadan dalam sebuah hadis yang dhaif, dalam sebuah hadis yang lemah, diriwayatkan bahwasanya beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami menuju bulan Ramadan. Hadis ini secara sanadnya lemah, dhaif. Namun secara makna para ulama mengatakan boleh saja kita berdoa untuk diberkahi di bulan Rajab. Kenapa kita mesti memperbanyak doa? Karena doa itu ibadah, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di bulan-bulan haram secara khusus. Alasannya karena setiap dosa di bulan haram ini dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya, setiap pahala atau setiap kebaikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di bulan haram. Sebagaimana firman Allah dalam ayat ke-36 dari surah At-Taubah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan Allah telah menetapkan jumlah ini pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menetapkan jumlah bilangan bulan itu Allah, bukan hasil ciptaan penemuan manusia, enggak. Muharram, Safar itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, dan seterusnya itu bukan manusia yang menetapkannya. Yang menetapkannya Allah. Bukan Januari, Februari, Pak. Kalau Januari berasal dari dewa. Januari berasal dari dewa berkepala dua, berwajah dua, dewa Janus. Namun yang benar itu adalah Muharram, Safar. Itu Allah yang menetapkan ini sesuai dengan akidah Islam. Jangan sampai kita hanya hafal dari Februari, Maret sementara bulan Islam, bulan yang Allah tetapkan, bulan yang ditetapkan oleh Rabbul Alamin, kita tidak hafal. Bulan musyrik kita hafal, sementara bulan yang telah ditetapkan oleh Allah yang kita mesti menghafalnya, Pak. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah mengatakan jumlah bilangan bulan itu ada 12. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Allah tetapkan itu. Dan dari 12 bulan itu
ada 4 bulan hurum. Hurum jamak dari haram, bulan yang mulia. Maka Allah mengatakan itulah agama yang lurus, agama Islam. Dzalika dinul qayyim, syariat yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan haram itu. Jangan kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan haram itu. Jadi ya, seorang ulama tafsir kami sampaikan, ulama tafsir dari kalangan sahabat, Al-Imam Abdullah Ibnu Abbas mengatakan Allah melarang kita berbuat zalim ay fi kullihin, seluruh bulan tidak boleh berbuat zalim. Thumma ikhtassa min dzalika 4 hurum, kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan, yakni bulan haram. Kemudian fajalahunna haraman, kemudian kata Imam Ibn Abbas, Allah jadikan 4 bulan haram itu bulan yang mulia. Wa a'dhama hurumatihin, dan Allah membesarkan kemuliaannya. Wa ja'ala dzamba fihinna a'dham, dan Allah jadikan dosa maksiat yang dilakukan di bulan itu dosanya Allah lipat gandakan. Boleh jadi dosa kecil jadi dosa besar. Dosa kecil yang kita lakukan di bulan haram ini boleh jadi di sisi Allah menjadi Allah lipat gandakan menjadi dosa besar. Wal amal salihah wal ajra a'zam. Namun sebaliknya, amal soleh yang kita lakukan, kata Ibnu Abbas, dan ganjaran-ganjaran dari pahala yang kita lakukan, amal soleh, kebaikan yang kita lakukan, pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita mesti memperbanyak amal. Namun tidak ada amal khusus, puasa khusus Rajab tidak ada. Namun kita lakukan amal yang sudah ada saja, yang sudah ada tuntunannya. Tidak ada pengkhususan, enggak ada. Namun kita ya dianjurkan untuk memperbanyak, misalkan ya amal yang sifatnya umum, baca Quran. Ya kan enggak ada Al-Quran khusus Rajab, tidak ada. Namun kita dianjurkan baca Al-Quran banyak kan kalau bisa. Kenal pahalanya dilipat gandakan. Demikian juga saum. Ya, kalau kita terbiasa saum Senin Kamis atau saum Ayyamul Bid di pertengahan bulan itu dan seterusnya, maka kita kerjakan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, kita masih membacakan tafsir dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Masih beliau menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kita ulangi ayatnya. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana 'aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha 'aduwwun lil kafirin. Ya, Shadaqallahul azim. Itu enggak ada apa ya. Kalau ada orang yang pakai Shadaqallahul azim, maka kita butuh dalilnya. Mana dalil Nabi habis sholat baca Shadaqallahul azim? Ya, maksudnya bahwa maksudnya kita mengamalkan agama ini harus ada tuntunannya. Kalau Nabi tidak membuat suatu kekhususan dalam suatu ibadah, baca Quran ibadah atau non ibadah? Ibadah. Kalau ibadah, siapa yang kita ikuti, Pak? Nabi. Kalau Nabi yang kita ikuti, tentu yang ditinggalkan Nabi itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang
Al-Quran tidak menyuruh kita, ya, hadis pun tidak memerintahkan kita. Berarti tidak ada anjurannya, Pak ya. Jadi kita nggak boleh buat ibadah. Ya, ada orang yang buat ibadah lainnya, ya kan? Allahu Akbar, katanya. Habis baca Quran nyobain takbir, ya. Kan elok itu Pak, mana boleh katanya. Nah, kalau seperti itu Pak, sholat subuh 3 rakaat elok juga. Coba Bapak sholat subuh 3 rakaat, tapi tidak ada diperbuat oleh Nabi. Begitu juga ini. Nah, jadi baik tidak baik itu menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita, ya kan? Kalau kita eloknya satu aja Pak, ya kan? Awal baik sholat maghrib kok 5 rakaat, baru tuh sekalian olahraga, kan lancar. Namun kan tidak ada tuntunannya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Maka ibadah itu, ya, yang pertama niatnya ikhlas, kemudian yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang artinya Allah berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh bagi mereka Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya, ya, dia nazzalahu ala qalbika, sesungguhnya Jibril itu telah menurunkannya, yakni kembali kepada Al-Quran. Jibril telah menurunkan Al-Quran ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi Al-Quran itu membenarkan apa yang ada, ya, di antara keduanya, atau membenarkan apa yang di depannya. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin, dan Al-Quran itu adalah sebagai hudan, ya, hidayah, petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rusuli, para rasulnya, wa Jibril, dan musuh bagi Jibril, wa Mikail, dan Mikail, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah aduwwun lil kafirin, adalah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, adalah musuh, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan musuh, Pak? Karena tidak beriman, tidak percaya, serta tidak taat kepada Allah. Allah menyuruh mereka beriman kepada Allah, ya kan? Nah, orang kafir tidak mau, Pak, ya, ingkar mereka. Mereka tutupi hati mereka untuk menerima Allah, untuk beriman kepada Allah, maka dikatakan kafir. Kafir itu kan berasal dari kata kafaro. Kafir itu pelaku, Pak, ya, personnya, atau dalam bahasa Arab isim fa'il. Kafaru yakfuru kufran kafir. Kafir dan kafaru itu secara bahasa artinya menutupi, ya. Jadi orang kafir ini menutupi hatinya untuk menerima kebenaran dari Allah dan Rasulnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan orang kafir. Jadi kafir ini bahasa yang paling lembut, ya, tidak boleh dirubah. Ya, ada sebagian orang yang harus dirubah karena ini radikal. Jadi radikal menurut siapa, Pak, ya? Sebenarnya orang yang suka mengatakan orang lain radikal, dia juga radikal, gitu ya. Iya, kenapa? Karena dia ego terhadap pemahamannya dan memaksakan orang serta menuduh orang, gitu ya. Nah, jadi orang yang suka mengatakan radikal tidak pada tempatnya itu bagaikan maling namun teriak maling. Dia maling namun dia teriak pula maling, gitu. Dia yang maling sebenarnya. Ini masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi radikal itu relatif sifatnya. Ya, radikal menurut dia. Standarisasinya kan nggak jelas. Kalau dalam Islam ada memang radikal, memang ada.
ada standarisasinya, ada dhawabitnya. Bagaimana yang dikatakan radikal? Orang yang hulu itu radikal. Hulu itu artinya melampaui batas, melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Contoh, Allah memerintahkan kita sholat subuh 2 rakaat, nyobain 3 rakaat, itu radikal itu. Itu yang radikal. Allah menyuruh kita untuk meyakini Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Nabi Muhammad tidak boleh disembah, tidak boleh kita berdoa kepada Nabi Muhammad, ya kan? Karena Nabi Muhammad itu satu sisi beliau adalah hamba Allah, satu sisi adalah utusan Allah. Maka yang dinamakan hamba tidak boleh disembah. Nah, sementara ada orang yang minta kepada Nabi, wahai Nabi, tolong kami ya. Ini radikal, gitu ya. Melampaui batas. Ini masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali melanjutkan perkataan daripada Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa ra'ah. Ayat ini sebagaimana yang beliau nukilkan daripada Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, ya. Di antara sebab diturunkan atau asbabun nuzul dari ayat ini, bahwasanya ayat ini sebagai jawaban terhadap orang-orang Yahudi dari Bani Israel yang mereka mengatakan atau mereka mengklaim, menganggap bahwasanya Jibril adalah musuh mereka, sementara malaikat Mikail adalah wali atau sahabat mereka. Kemudian ya, beliau membawakan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, Ruwiya an Ibnu Abbas, kan itu yang telah kita bahas kemarin. Ada sekelompok orang Yahudi berkata kepada Nabi dan bertanya serta ingin berdiskusilah ya kepada bersama Nabi. Maka mereka bertanya 4 hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah kita bacakan beberapa yang telah mereka ya sampaikan dan mereka tanyakan kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan dari pertanyaan dari orang Yahudi ini, ya kan, ada ya 4 sifat, yang 4 perkara, 4 perihal gitu ya. Nas'aluka anhunna, kami ingin bertanya, kami bertanya kepada engkau tentang 4 perkara itu. Yang pertama telah kita bahas ya. Mereka orang Yahudi itu berkata, akhbirna, tolong sampaikan kepada kami, kabarkan kepada kami wahai Muhammad, ayyut ta'ami harrama Israilu ala nafsihi, yang telah diharamkan oleh Israel terhadap dirinya, min qabli an tunazzala at-tauratu, sebelum diturunkannya kitab At-Taurah ya kepada Nabi Musa. Jadi Israel ini siapa ini Pak? Telah kita singgung kemarin. Israel ini siapa Pak? Yaqub alaihissalam. Ya, nama lain dari Nabi Yaqub itu Israel. Israel, hamba Allah. Il itu Allah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani ya, Israel itu abdun, hamba, artinya il itu adalah Allah. Nanti akan kita baca apa ya, dibawakan juga oleh Imam Ibnu Katsir ya di dalam tafsirnya ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan mereka yang kedua, wa akhbirna, dan informasikan kepada kami wahai Muhammad, kaifa ma'ul mar'ah, bagaimana air wanita, wa ma'ur rajul, dan air laki-laki. Maksudnya bagaimana ofum wanita dan ya maninya laki-laki. Kemudian yang ketiga, wa kaifa yakunu dzakaru minhu wal unsa, bagaimana terjadi ada jenis laki-laki dan jenis kelamin perempuan, bagaimana itu terjadi. Nanti di hadis ini dijelaskan oleh Nabi, dan hadis ini sahih
Ya, hadis ini sahih. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhbirna bihadan nabiyil ummi fin naum, ya. Dan kabarkan pula kepadaku, ya, tentang nabi yang ummi ini. Nah, di dalam mimpi, ya kan? Dalam tidur, artinya di dalam mimpi. Waman waliyuhu, dan siapa pendampingnya, siapa walinya, minal malaikah, dari para malaikat. Ini banyak pertanyaan atau 4 pertanyaan dari orang-orang Yahudi ini. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijawab oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, alaikum ahdullahi la in ana anba'tukum litutabi'anni fa'atahu ma sya'a min ahdin wa mitsaqin faqala nasyattukum billadhi anzala at-taurata ala Musa hal ta'lamuna anna Israila Yaqub, anna Israila kan dalam kurung Yaqub, Yaqub maradan syadidan fatala saqamuhu minhu fanadhara lillahi nadhran la in afahu Allahu min maradihi la yuharrimunna ahabba at-ta'ami wasyarabi ilayhi wa kana ahabbu at-ta'ami ilayhi lahma al-ibil, ya, atau lahmal ibil, wa ahabba asy-syarabi ilayhi al-bamuha. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alaikum ahdullah, wajib kalian membuat perjanjian dengan Allah. Saya akan jawab pertanyaan kalian ini wahai Yahudi, namun wajib kalian berjanji kepada Allah. Ini Pak ya. Jadi Nabi itu tidak akan menjawab begitu saja dengan jawaban yang didengar begitu saja. Tidak, namun Nabi meminta, ya, perjanjian dengan orang Yahudi itu. Yakni mereka berjanji kepada Allah, la in ana, kalau seandainya aku anba'tukum, kalau seandainya aku kabarkan, aku ceritakan 4 jawaban itu kepada kalian, la tutabi'anni atau la tutabi'unni, maka kalian harus mengikuti ajaranku, harus masuk Islam gitu. Nah, gitu. Kalau seandainya aku tahu jawaban pertanyaan kalian. Kemudian fa'atahu, mereka memberikan, ya, mereka berjanji gitu ya. Mereka menyepakatinya. Ya, kalau begitu kami sepakat oleh Muhammad, kan gitu kata mereka. Masya'a min ahdin wa mitsaqin, apa yang telah dikehendaki dari perjanjian dan kesepakatan. Faqala nasyattukum billadzi anzala at-taurah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku akan jawab pertanyaan kalian, ya, demi yang telah menurunkan Taurat. Jadi Nabi mempertegas jawaban Nabi ini diawali dengan sumpah, ya, dengan sumpah, ya. Maka beliau mengatakan billadzi anzala at-taurah nasyattukum, ya kan, kami, kata Nabi, ya, betul-betul meminta kepada kalian, kalau seandainya jawaban kami ini benar dan memuaskan kalian, maka demi zat, demi Roh, demi Tuhan gitu ya, yang telah menurunkan Taurat ala Musa, kepada Nabi Musa, ya, maka kalian
kalau seandainya telah mendengar jawabannya maka harus mengikuti Nabi, kan gitu. Hal ta'lamuna, apakah kalian mengetahui, kata Rasulullah, anna Israil, bahwasanya Israil yaitu Nabi Yakub, maradan syadidan, pernah sakit keras. Jadi Nabi Yakub pernah terkena sakit keras. Fatala saqamu min, maka lama sekali sakitnya itu, Pak, enggak sembuh-sembuh. Fanadhara lillah, atas kemudian dia bernazar kepada Allah. Jadi Nabi Yakub ini bernazar kepada Allah, nadhran, suatu nazar. Apa nazarnya? La in afahu Allah, kalau seandainya Allah menyembuhkannya, min maradihi, dari sakitnya, ya, la yuharrimanna, maka dia betul-betul akan mengharamkan ahabbat ta'ami, makanan yang paling dia cintai, wasyarabi ilaih, dan minuman yang sangat dia cintai, ya, baginya. Wa kana ahabbat ta'ami ilaih, ahabbat ta'ami ilaih lahma, ya, ini lahmani gitu ya, al-ibil, dua lahmanil ibil ya. Kalau ini kurang cocok, ini mungkin ada salah cetak nih ya. Seandainya kalau dia dalam bentuk isim muannas, nunnya dihilangkan kalau dia mudhafun seperti itu. Seharusnya lahmal ibil atau lahma al ibil. Ini lahma, ini agak kurang ya. Nah, ya, kalau yang cocoknya ini adalah jamak. Kalau dalam bentuk jamak bisa jamak dari laham, luhum ya. Wa kana ahabbu ta'ami ilaihi, ya, luhumal ibil gitu ya. Dan adalah gitu, makanan yang paling dicintai, disukai oleh Israel ini adalah daging onta. Wa ahabbu syarabi ilaih, dan minuman yang paling dia cintai albana, susunya onta, susu onta gitu ya. Nah, ini berarti sudah terjawab ya pertanyaan yang pertama dari siapa? Dari Bani Israel. Karena Bani Israel tadi mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, ayyut ta'ami harrama Israilu ala nafsi, apa makanan yang diharamkan oleh Israel? Israel di sini kata Imam Ibnu Katsir seperti yang telah kita sampaikan juga dalam Nabi ya. Dan jawaban Nabi lebih lengkap, Pak. Nabi tidak langsung jawab onta, ganda ya. Tapi Nabi menjelaskan kronologisnya. Ini luar biasa ya, ilmunya Nabi. Karena ilmu Nabi itu dari Allah, wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak ngomong dengan hawa nafsu, apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi jelaskan kronologisnya. Jadi Nabi Yakub atau Israel ini pernah sakit, sakit lama sekali, sakit keras. Maradon syadidan, itu artinya sakit yang sifatnya keras ya, syadid sakitnya. Wa tala saqamuhu, lama sakitnya. Nah, kemudian bernazar dia kepada Allah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya, maka dia akan mengharamkan makanan yang paling dia cintai. Dan ini sah-sah saja. Kalau dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Nah, ini syariatnya Nabi Yakub boleh. Tapi kalau dalam syariat Nabi Muhammad nggak boleh kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, tidak boleh. Bahkan ini dosa besar. Nah, kalau ini khusus syariat daripada Nabi Yakub, ini khusus ya syariat ya Nabi Yakub alaihissalam. Karena memang para nabi itu ada perbedaan dari sisi pengamalan syariat, tapi dari sisi akidah, keyakinan, dasar agama sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Ya. Dan minuman yang paling disukai oleh beliau adalah susu onta. Sehingga susu onta ini manfaatnya luar biasa. Daging onta itu juga. Faqalu, lantas orang-orang Bani Israel, Yahudi dari Bani Israel itu mengatakan Allahumma na'am. Allahumma ini Pak, ya kata lain dari ya Allah. Jadi ya Allah itu
Maknanya Allahumma itu sinonimnya lah gitu ya. Allahumma na'am, ya Allah benar gitu ya. Sebenarnya mereka ingin uji saja, sudah tahu. Orang Yahudi ini sudah tahu jawabannya, Pak. Ingin ngetes Nabi kan gitu. Namun setelah dijawab nanti semuanya oleh Nabi, tidak mau juga mereka. Karena orang Yahudi itu, Pak, terkenal mengingkari janji. Itu orang Yahudi. Ya kan? Orang Yahudi ini, Pak, manusia yang paling tidak amanah, paling pengkhianat. Ya, sampai Yahudi zaman sekarang gitu juga di Israel itu pengkhianat luar biasa. Katanya sepakat ya PBB mengatakan ayo kita lakukan gencatan senjata, nggak boleh lagi dibom itu orang Israel, tiba-tiba dibomnya juga orang-orang Palestina ya, nggak ada. Memang karakter Yahudi itu seperti itu dari dulu, Pak, sampai sekarang itu sampai hari kiamat. Memang manusia yang pengkhianat itu Yahudi ini. Jadi kalau ada manusia yang suka berkhianat, ya, jadi menyerupai, mencontoh-contoh Yahudi. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan orang Yahudi itu sudah terjawab oleh Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syhad alaihi, ya Allah saksikanlah ya atas mereka, ya Allah engkau menjadi saksi atas apa yang telah mereka sampaikan, yang telah mereka katakan, menjadi saksi gitu. Begitu juga, Pak, kalau seandainya kita telah berjanji kepada seseorang, Pak, kita buat perjanjian ya, maka boleh kita mengatakan Allahumma syhad, ya Allah ya saksikanlah ya Allah engkau menjadi saksi gitu kan. Ya, kalau seandainya saksinya Allah, Pak, ini sampai hari kiamat akan ada hitung-hitungannya. Jadi kalau ada orang yang mengingkari perjanjian yang telah disaksikan oleh Allah, yang telah dikuatkan dengan doa Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah ya Allah, ini luar biasa. Kalau diingkari ya ini akan mendatangkan petaka dunia dan di akhirat. Orang yang suka mengingkari janji, Pak, berkhianat di dunia ini akan tidak berkah hidupnya. Ya, di akhirat apalagi, ya akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh kita menjadi muslim yang PHP. Ya. Ya, PHP artinya apa, Pak? Iya, pemberian harapan palsu ya. Karena itu sifatnya Yahudi kan gitu. Ya. Karena harapannya palsu. Iya. Suka ngingkari janji. Naam, masyarul muslimin ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anshudukum billahi alladzi la ilaha illa huwa alladzi anzala at-taurata 'ala Musa. Dan aku, kata Rasulullah, ya, meminta kepada kalian apa yang telah kalian persaksikan, apa yang telah kalian janjikan. Ya, aku bersaksikan dengan Allah Subhanahu wa taala alladzi la ilaha illahu. Beliau bawakan tauhid, yang tidak ada ilah, sesembahan Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Walladzi, dialah Allah, anzala Taurah, walladzi anzala Taurata. Dialah Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna anna al-ma'a ar-rajuli abyadu ya ghalidun. Tahukah kalian bahwasanya airnya laki-laki atau mohon maaf ya, kalau dalam bahasa biologinya ya, spermanya ya laki-laki itu ya berwarna putih, kata Rasulullah, abyad ya, berwarna putih ya. Ghalidun, kental. Wa anna ma'al mar'ati, dan air wanita, ovum lah gitu ya. Ya, air wanita, air mani wanita, asfaru, berwarna kuning, raqiqun ya, dan cair. Jadi kalau
air laki-laki itu Pak seperti itu, dan ini sudah dibuktikan secara fakta ilmu biologi, dan dalam ilmu biologi seperti itu Pak ya, tidak berbeda sedikit pun ya. Jadi ada ulama itu Pak yang menulis buku yang judulnya ayat-ayat ya biologi dalam Al-Quran, gitu ya. Atau yang dikenal juga dengan istilah i'jazul Quran. Jadi ternyata diantara mukjizat dari Al-Quran itu ya, Al-Quran ini ya sangat sesuai dengan penelitian ilmiah dari ilmu pengetahuan. Ya, ini luar biasa, ini membuktikan ya kebenaran Al-Quran dari sisi sains. Maka kalau kita lihat debatnya Dr. Zakir Naik ya, dengan pendeta siapa kemarin itu lupa saya, yang memperdebatkan antara hubungan antara Al-Quran serta Injil dengan sains. Dalam Injil entah apa pokoknya, karena memang sudah dirubah-rubah oleh manusia, tidak ada yang tidak bisa ya dibuktikan dengan sains, juga sangat bertolak belakang. Sementara Al-Quran Masya Allah ya, Al-Quran Masya Allah, dan tidak ada yang bertentangan dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan ya, terutama ilmu biologi itu. Bahkan banyak ya kan orang-orang ahli biologi itu yang sadar ya, kemudian masuk Islam ya, menunjukkan apa? Al-Quran ini luar biasa, bukan perkataan manusia ya. Karena Al-Quran ini adalah kalam Allah, perkataan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah terjawab ya pertanyaan orang Yahudi yang nomor 2. Karena orang Yahudi mengatakan apa? Ya, wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ah wa ma'ur rajul. Tolong sampaikan kepada kami wahai Muhammad, bagaimana keadaan air wanita dan air laki-laki gitu. Nah, dijawab oleh Nabi secara spesifik, ini luar biasa. Fa ayyuhuma 'ala kana lahul walad wa shibhu bi iznillah, dan mana di antara air wanita dan laki-laki ini yang lebih mendominasi gitu ya. Maka kana lahul walad, dan dia akan mendapatkan anak yang akan lebih menyerupai kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kalau seandainya air laki-laki lebih dominan, anaknya akan mirip ayahnya. Kalau air perempuan yang lebih dominan, maka dia akan mirip ibunya kan, seperti itu. Namun ini bukan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan anak laki-laki, dah. Ya, kan ada pula orang yang mengatakan untuk supaya dapat anak laki-laki, mohon maaf ya, harus laki-laki duluan yang ejakulasi. Ini nggak ada ya. Ini secara ilmu pengetahuan dari sisi dalil pun nggak ada menunjukkan seperti itu. Ini hanya kemiripan saja, bukan menentukan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu Allah. Jadi keliru Pak ya, kalau ada anggapan orang kalau supaya anak laki-laki itu harus kita dulu gitu ya, yang laki-laki duluan. Nggak ada itu ya, ini hoax itu. Dalam secara tinjauan dalil juga nggak ada dalil seperti itu ya. Secara tinjauan ilmu kedokteran itu nggak ada. Kalau ilmu kedokteran tergantung kromosom yang lebih dominan, karena laki-laki itu Pak, sel sperma laki-laki itu membawa 2 jenis kelamin. X itu perempuan, kalau dalam ilmu kedokteran Y itu laki-laki. Kalau yang dominan Y nanti bertemu dengan X, itu biasanya anaknya bawa laki-laki, kan seperti itu. Kan ada Pak, saya pernah dengar pengajian seperti itu, harus laki-laki duluan, ada itu. Ya, ini tidak mengaruhi yang seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Dan saya pernah juga baca kolom Halodoc ya, Halodokter. Pernah saya cari di internet ya. Benarkah kalau laki duluan gitu-gitu? Enggak ada, hoax gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hadis ini lebih menyerupai gitu ya, bukan menentukan apa ya, bukan menentukan jenis kelamin gitu ya. Kemudian Nabi melanjutkan wa iza ala ma'ur rajuli
ma'al mar'ati kanal waladu dzakaran biiznillah. Apabila yang lebih tinggi, yang lebih dominan air laki-laki mendominasi air perempuan, ya, maka anaknya laki-laki dengan izin Allah. Namun dia dijelaskan dengan syarah hadis ini, Pak, ini bukan menentukan jenis kelamin, ya. Ya, bukan artinya laki-laki duluan kan gitu ya. Ya, artinya kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan, ya, kalau seandainya sel sperma laki-laki ini yang lebih dominan, ya, kromosomnya itu yang Y, ya gitu ya, boleh jadi ada kekaitannya. Nah, itu yang akan diharapkan, ya kan, kemungkinan besar anaknya laki-laki kan, seperti itu ya. Wa idza ala, dan apabila yang lebih tinggi atau lebih dominan itu ma'ul mar'ah ma'ar rajuli kana waladu unsa biiznillah. Jadi kalau seandainya yang lebih dominan itu adalah XX-nya gitu ya. Ya, daripada sperma laki-laki, ya kan, yang X dari sperma laki-laki yang lebih dominan gitu ya, maka anaknya itu perempuan. Jadi nggak ada pertentangan banyak dengan eksperimen atau perkembangan ilmu biologi, tidak ada, ya, tidak ada pertentangan ini, Pak. Ya. Lantas kemudian apa? Ketika mendengar jawaban dari Nabi ini, ya, orang-orang Yahudi tadi mengatakan Allahumma na'am, iya. Jadi betul ya, mereka menguji Nabi. Padahal pertanyaan orang Yahudi itu, Pak, hanya bagaimana bentuknya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan lebih rinci lagi, Pak, ya. Lebih lengkap, lebih komplit lagi dari pertanyaan orang Yahudi. Itu luar biasanya Nabi. Jadi Nabi tidak pernah belajar biologi gitu, Pak, ya. Jadi kenapa cocok gitu ya. Padahal Nabi juga bukan ahli biologi, Pak, ya. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti, Pak, kalau seandainya kromosom laki-laki lebih dominan daripada kromosom perempuan, maka anak akan lebih cenderung diharapkan laki-laki. Dan kromosom laki-laki itu kan disimbolkan dalam ilmu kedokteran dengan Y. Kalau perempuan X. Jadi laki-laki ini membawa kromosom X dan Y, sel laki-laki dan perempuan gitu. Tapi kalau kromosom sel ovum wanita itu cuma XX saja gitu. Jadi kalau lebih dominan Y-nya, anaknya laki-laki. Sebaliknya kalau dominannya XX-nya atau ma'ul mar'ahnya gitu ya, air perempuan, maka anak kemungkinan perempuan. Dan ini tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, mereka menjawab, orang Yahudi ini, qalu, mereka berkata, Allahumma na'am, benar. Jadi apa yang dijawab oleh Nabi itu benar. Qala, lantas Nabi berkata, Allahumma syahad, ya Allah, saksikan ya Allah. Ya, 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 saksikan. Jadi apa yang mereka telah katakan betul gitu ya. Ini yang menjadi saksi Allah. Qala ansyadukum billadzi anzala Taurata ala Musa. Ya. Aku memohon kepada kalian gitu ya. Ya. Dengan menyebut nama Allah. Billadzi, dengan zat yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna anna hadzal nabiyyal ummiyya tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Ya. Ya. Hal ta'lamun, apakah kalian mengetahui sesungguhnya Nabi ini, Nabi Muhammad ini maksudnya, Nabi yang ummi ini, Pak, artinya yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu artinya ummi. Tanamu ainahu, kedua matanya tidur. Jadi mata Nabi itu lalu juga. Namun beda dengan kita ya. Salah satu keistimewaan atau mukjizat Nabi itu wala yanamu qalbuhu. Sementara hati Nabi tidak
tidak tidur. Artinya hatinya tetap terjaga. Ini Bapak Ibu ya, kalau sadar lalu mati Pak ya. Iya. Sampai subuh ya, sampai jam 6 tidak jago-jago. Apalagi habis bergadang kan gitu ya. Iya. Nah, kalau hati Nabi enggak Pak ya, hatinya selalu ya terjaga. Kapanpun bisa di-setel Pak ya. Nak bangun jam 3, bangun beliau. Subhanallah. Jadi kalau seandainya kita mau hati seperti itu Pak, mesti dilatih. Bisa Pak, kalau kita latih. Jadi ada namanya pembiasaan. Para ahli mengatakan ini ahli eksperimen Pak ya. Suatu pekerjaan itu Pak akan menjadi kebiasaan kalau rutin tidak kita tinggalkan, kita lakukan selama 40 hari. Ya. Kalau sebuah pekerjaan minimal 40 hari kita tinggalkan Pak, kita lakukan terus, maka itu akan menjadi kebiasaan. Baku awak sekarang Pak tidak terbiasa baca Al-Quran, kena jarang baca, maka enggak terbiasa. Biasa karena dibiasakan, terbiasa karena dibiasakan. Jadi untuk memulai yang baik itu Pak, coba 40 hari kita lakukan dulu. Contoh kita ingin baca Al-Quran ya, coba ya selama 40 hari kita baca terus minimal 1 halaman. Insya Allah itu akan menjadi kebiasaan. Ini memang nggak ada dalil, itu hanya penelitian Pak ya. Boleh juga 30 hari, tergantung Pak ya. Boleh aja ya 1 bulan gitu ya, 30 hari gitu ya. Nah, coba kita biasakan yang baik itu Pak. Insya Allah kalau sudah kita biasakan, maka kita akan menjadi terbiasa. Demikian juga Pak perkara negatif. Kalau orang Pak marah 30 hari, insya Allah terbiasa dia 40 hari lah atau 30 hari dia ya. Insya Allah ya Bapak akan terinstall sendiri aplikasi sholat itu dalam hati kita. Kalau sudah terinstall Pak, otomatis ya. Kalau tidak tahajud rasanya gimana gitu Pak ya, rasanya sedih gitu ya, ada sesuatu yang kurang rasanya. Maka Pak, ayo kita biasakan hal yang baik itu. Azan Pak ya, baik, Masya Allah ya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu Pak ya pembahasan kita. Mudah-mudahan yang pendek ini, pengajian yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.